Indonesia, tanah air kita tercinta, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote, terdiri dari 17.000 pulau, berbagai agama dan kepercayaan, 700 lebih bahasa daerah, kurang lebih 1.300 suku bangsa dan adat istiadat lainnya. Maka kita pantas berbangga dan menjaga keanekaragaman tersebut. Assalamualaikum sahabat Nuris. Bertemu kembali dengan Ustazah Niswa bersama siswa-siswi kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, apa ya yang akan kalian pelajari? Yuk, mari kita simak bersama-sama video selanjutnya. Jangan lupa nontonnya sampai selesai ya. Tetap di channel Sekolah Alam Ngawi. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai globalisasi, pengaruh, manfaat, dan cinta tanah air bersama Ustazah Niswa. Tema 4, globalisasi, kelas 6, SDIT Alam Nurul Islam 2, Ngawi. Apakah kalian pernah berpikir selama ini kalian mengamati, melihat kalau teman-temanmu sekitar itu masih bermain atau memiliki permainan seperti gambar ini, yaitu gambar gangsing dari kayu. Ternyata ada perubahan loh dalam permainan-permainan anak, karena selama ini anak-anak lebih suka bermain dengan apa ini? Ya, benar, game. Selanjutnya, dulu orang-orang ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain biasanya menggunakan hewan ternaknya untuk tunggangan. Contohnya adalah dokar atau delman. Namun delman sekarang sudah tergantikan dengan sepeda motor atau mobil. Perubahan selanjutnya adalah ketika kita lebaran, biasanya orang-orang akan berusaha untuk mengunjungi saudaranya. Namun, akhir-akhir ini hal itu sudah mulai luntur dan digantikan oleh HP, atau keluarga itu tidak harus berkunjung ke keluarganya yang lain, hanya mereka bisa menggunakan VC atau video call, telepon, SMS, WA, ataupun yang lain. Ternyata perubahan-perubahan itu adalah contoh nyata pengaruh globalisasi. Globalisasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu globalization, yang artinya proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya perubahan pada kondisi ekonomi dunia. Selanjutnya, adanya peningkatan hubungan kebudayaan di dunia.
adanya masalah dan konflik kebudayaan di dunia, dan adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya antar negara. Pengaruh globalisasi di Indonesia. Di bidang ekonomi, adanya supermarket, mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi, adanya jual beli online, ekspor dan impor, dan masuknya produk luar negeri dengan mudah ke dalam negeri. Di bidang sosial, pengaruh globalisasi itu sangat nyata sekali, seperti halnya bahasa asing yang masuk dengan mudahnya. Karena zaman dulu Indonesia itu sudah ada pengaruh dari luar negeri, yaitu dari India dan Timur Tengah, karena proses perdagangan, dan juga dari kolonial Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan juga Jepang sangat mempengaruhi bahasa di Indonesia. Contohnya kata berkah itu berasal dari barokah, yaitu bahasa orang-orang Timur Tengah. Selanjutnya, mulai banyaknya pekerjaan perempuan yang menempati pekerjaan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya apa? Sekarang di pabrik-pabrik mayoritas karyawannya adalah perempuan. Selanjutnya adalah masyarakat semakin heterogen. Adanya kota dan desa itu sangat terlihat sekali. Selanjutnya adalah lunturnya rasa gotong royong. Coba kalian perhatikan masyarakat sekitar kalian, apakah masih ada kata sambatan untuk membangun rumah? Pasti sudah jarang sekali, karena semuanya untuk tukang dan lain sebagainya sudah harus membayar. Kalau dahulu sambatan atau gotong royong untuk membangun rumah itu tanpa imbalan sesuatu. Selanjutnya adalah sikap egoisme yang tinggi. Contohnya adalah di perkotaan banyak sekali warga yang tidak mengenal tetangga kanan kirinya, bahkan namanya saja pun tak kenal. Selanjutnya di bidang budaya. Masuk dan menyebarnya budaya asing. Contohnya apa ya? Ngedance. Ada juga barongsai. Itu adalah salah satu bukti bahwa budaya asing sudah masuk ke Indonesia. Diadopsinya model pakaian luar negeri. Coba kalian perhatikan, apakah banyak di sekitar kalian menggunakan pakaian-pakaian yang kurang bahan? Nah, itulah bukti nyatanya bahwa model pakaian luar negeri sudah diadopsi atau digunakan di Indonesia. Astagfirullah. Selanjutnya adalah banyaknya imigrasi. Salah satu contoh adalah adanya TKI, TKW di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu merupakan dampak dari imigrasi itu. Selanjutnya, pertukaran budaya internasional.
Banyak loh masyarakat atau mahasiswa yang di luar negeri ataupun orang luar negeri yang belajar di Indonesia itu melakukan pertukaran budaya internasional untuk mengenalkan budayanya ke internasional. Selanjutnya, lunturnya budaya tradisional. Contoh nyatanya adalah, apakah di antara kalian sudah pernah menonton langsung pagelaran wayang kulit? Pasti mayoritas belum. Karena apa? Budaya atau salah satu warisan budaya wayang kulit sekarang sudah sangat sulit dilihat. Apalagi di usia-usia kalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cinta tanah air. Apa ya yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta tanah air adalah sebuah loyalitas, rasa bangga, memiliki, menghargai, dan menghormati yang dimiliki setiap individu pada negara tempat ia tinggal. Yaitu kalau kita adalah cinta tanah air negara Indonesia. Dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Laula hubbul watani la kharuba baladussu fa bi hubbil awtani umirat buldan." Yang artinya, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Kasus korupsi, kriminalitas, eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, penebangan hutan secara liar, itu merupakan bukti bahwa orang-orang yang melakukannya adalah tidak memiliki cinta tanah air, sehingga mereka sendirilah yang merusak tanah air mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kelak kalian adalah pemimpin-pemimpin Islam yang sangat cinta tanah airnya, bahkan membanggakan tanah airnya, Indonesia. Manfaat cinta tanah air. Negara akan aman dan damai. Pembangunan berjalan lancar. Pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Jumlah pengangguran di dalam negeri akan berkurang. Kenapa ya manfaat cinta tanah air bisa menciptakan 4 poin ini? Karena ketika orang mencintai tanah airnya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar lingkungannya terutama itu aman dan damai. Tidak ada perseteruan dengan satu yang lain. Walaupun kita berbeda suku, dari dulu Indonesia itu sangat aman dan damai karena satu sama lain memahami perbedaan. Pembangunan berjalan dengan lancar. Pasti. Kenapa? Karena ketika orang tidak cinta tanah air dalam melakukan pembangunan negaranya, adanya korupsi dan lain sebagainya akan membuat pembangunan itu tidak lancar. Orang yang cinta tanah air akan membuka lebar lapangan pekerjaan di dalam negerinya sendiri, sehingga pengangguran pun berkurang. Dan akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Kalian tahu foto-foto ini? Yang satu juara di SEA Games Kuala Lumpur. Selanjutnya
menang di Olimpiade Sains Internasional. Dan yang tak kalah sangat membanggakan adalah seorang Musa, yaitu pemenang tahfidz internasional juara ketiga. Masya Allah. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Caranya gimana ya? Yang pertama, karena kalian sebagai siswa-siswi maka harus selalu giat belajar, mengharumkan nama bangsa, serta mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan. Dengan cara itu kalian akan menghormati jasa-jasa pahlawan. Selanjutnya, menghormati simbol negara. Salah satu caranya adalah upacara bendera, lagu kebangsaan, lambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Adakah kalian yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar? Ustazah, saya pakainya bahasa Jawa. Ya enggak apa-apa, karena bahasa Jawa merupakan salah satu kebanggaan juga dan merupakan keanekaragaman bahasa di Indonesia. Selanjutnya, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Banyak akhir-akhir ini produk luar negeri terutama Cina itu sudah menguasai perdagangan Indonesia, dan sayang sekali itu membuat perdagangan atau produksi orang Indonesia asli merosot karena harganya lebih murah. Selanjutnya yaitu tidak melanggar hukum dan selalu berdoa untuk kebaikan bangsa. Sebagai umat Islam, kalian wajib mendoakan kebaikan bangsa. Contoh tindakan mencintai tanah air. Yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia. Sekalipun kalian nanti suatu saat membanggakan Indonesia, namun karena saking cintanya tanah air, kalian tidak mau menggadaikan kewarganegaraan Indonesia. Contohnya Pak Habibie, walaupun negara Jerman itu meminta untuk berpindah negara atau warganegaraan, tapi Pak Habibie tidak mau karena saking bangganya dengan Indonesia. Selanjutnya, melestarikan budaya. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Dan keempat, mengharumkan nama bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan like channel Sekolah Alam Ngawi. Terima kasih. Assalamualaikum.